bagaimana ya, jadi bedanya antara infak dan wakaf apa, kemudian dalam bentuk dan bisa diberdayakan serta bahkan bisa untung atau rugi gitu. Ya, baik. Jadi saya sekalian ini jelaskan juga dengan zakat ya. Jadi gini, kita mulai dari infak. Di dalam Al-Quran, infak itu digunakan untuk dua hal. Allah menggunakan infak, kata infak untuk dua hal. Pertama adalah infak fisabilillah. Yang kedua adalah fisabilis syaiton, ya, artinya bukan fisabilillah. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 36. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ya. Jadi berinfak lupa kalau kata-kata yunfikuna amwalahum. Ya, jadi dia berinfak, menginfakkan harta mereka, tapi tujuannya apa? Liyasuddu an sabilillah. Jadi hati-hati nih, jangan sampai kita masuk dalam kategori ini. Apa contohnya? Contohnya kita asal-asalan bermedsos, menyerang wakaf uang misalnya. Jangan sampai liyasuddu an sabilillah, kan ini syariat. Ya. Jangan sampai tuh keliru di dalam memainkan isu misalnya. Karena kalau enggak, setiap kuota itu kita keluarkan, tapi kemudian membuat orang menjadi meragukan syariat Islam, syariat wakaf, nah itu boleh jadi ya sudah, nauzubillah, jangan sampai. Nah, gak apa-apa lah, udah malam, udah kutak-kutik ya. Nah, yang kedua tadi kalau infak sebelah infak, dan infak itu selalu dalam bentuk materi. Nah, infak dalam bentuk materi ini itu juga bagian dari sedekah. Karena sedekah ada materi, ada non materi. Sedekah non materi ya misalnya at-tabassamu sedekah. Jadi tersenyum sedekah. Nah, itu kan non material. Nah, material, sedekah material itu infak. Nah, yang wajibnya itu namanya zakat. Makanya dalam Quran kan sedekah wajib ya zakat, infak wajib ya zakat. Nah, wakaf itu juga sedekah atau infak, tetapi yang tadi dia punya karakteristik di mana ya pokoknya yang dijaga. Pokoknya dijaga. Iya. Walaupun dia sunnah, dia bukan wajib. Hanya disebutnya sedekah jariyah atau infak jariyah, ya. Nah, jadi sedekah jariyah. Nah, itu perbedaannya. Nah, sehingga ketika kita kemudian menyerahkan dana, kalau akadnya adalah infak, kita menyerahkan infak, maka yang menerima dana, yang diberi amanah, ya boleh menghabiskan, ya, tanpa harus menjaga pokoknya, gitu ya. Karena zakat. Konteks, ya, kalau dalam konteks bencana misalnya, saya ngasih zakat, ngasih infak. Ya kalau ngasihnya infak atau zakat ya berarti ya saya beli makanan boleh, nggak ada masalah begitu, habis selesai. Tapi kalau wakaf tadi, ini berarti harus huntap, hunian tetap ya. Kalau itu kan dia akan bertahan lama kan. Iya betul, dijaga pokoknya tadi intinya ya. Baiki masjidnya misalnya ya kan, itu kan lama, maksudnya bertahan lama gitu. Nah, jadi jariyah, itu tadi jariyah tadi. Karena ada unsur jariyah tadi ya, ada unsur keabadian. Ya, walaupun tentu keabadian itu definisinya tergantung kepada karakteristik dan nature dari asetnya sendiri gitu. Ya kalau bangunan keabadian ya dia kan pasti punya umur gitu. 30 tahun. Maupun 40 tahun. Nah, setelah itu harus renovasi gitu. Oh iya betul. Karena ada depresiasi. Alhamdulillah jelas, Kak.